Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang perbedaan jenis kelamin burung puter. Saya sudah sering membahas di video-video saya sebelumnya ya, tapi karena masih banyak teman-teman yang nanya perbedaan antara puter jantan dengan puter betina, maka saya tertarik untuk kembali membuat video tersebut ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau untuk membedakan jenis kelamin burung puter tersebut jantan atau betina, jika hanya melihat fisik, penampilan fisik sekilas, susah untuk membedakannya. Apalagi jika hanya dari foto atau video. Nah, di sini saya ada beberapa tips bagaimana caranya membedakan jenis kelamin burung puter jantan ataupun jenis kelamin burung puter betina. Nah, di sini kebetulan ada contohnya ya, burung puter saya yang jantan dan juga betina. Pertama saya biasanya ini ya, memakai caranya ini ya, membedakannya adalah dengan melihat tulang supitnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman. Ini ada contohnya kebetulan, ada burung jantan, puter jantan ya. Nah, ini ada puter jantan. Nah, kalau untuk cara membedakannya, dilihat dari tulang supitnya ini. Biasanya kalau puter jantan tuh nah ini bagian tulang supitnya dia agak keras dan juga rapat. Nah, jadi bagian tulang supitnya itu menonjol gitu, kayak lancip gitu. Nah, itu kalau untuk puter jantan. Sedangkan untuk puter betina sendiri, ini bagian tulang supitnya kalau untuk puter betina. Nah, ini dia tulang supitnya itu biasanya renggang atau lebar dan cenderung lebih lembek atau tidak lancip. Jadi seperti itu ya. Terus ada metode lain juga ya caranya. Kalau saya lebih senang pakai metode ini ya. Jadi biasanya saya membedakannya dengan cara melihat tingkah laku burung tersebut. Kalau ini biasanya menurut saya lebih jelas. Kalau burung jantan itu biasanya kalau didekatkan dengan betina lebih sering bekur. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih lihat contohnya burung yang bekur itu seperti apa. Jadi di belakang saya ini, nah ini positif jantan, dan dia kalau didekatkan dengan betina biasanya sering bekur. Nah, sedangkan betina sendiri biasanya kalau didekatkan dengan jantan cenderung nyisir bulu atau suren biasanya ya. Biasanya orang ini bilang suren kalau kita istilahnya ya, nyisir bulu. Nah, itu biasanya lebih akurat lagi. Jadi kalau mau teman-teman mau lihat jenis kelamin burungnya selain dari supit tadi, kalau memang masih ragu ya burung tersebut jantan atau betina, cari saja yang positif jantan dulu, dekatkan. Biasanya kalau jantan dengan jantan tuh duanya saling bekur-bekuran, jadi dua-duanya bekur, itu kalau jantan. Sedangkan biasanya kalau jantan dan betina, yang jantan bekur, betinanya nyisir. Nah, ini sudah bisa dilihat gampang sekali ya. Mungkin bisa dilihat seperti videonya di atas ini. Ada ini juga ya, apa ini juhu tapi ya. Nah, dia tuh bekur kalau didekatkan dengan pejantan lain sama-sama bekur-bekuran. Sedangkan betinanya lebih cenderung nyisir. Dan ciri-ciri yang lain bisa dilihat itu ya, biasanya kalau sudah umur ya, kalau betina sudah pasti nelur dan jantan tidak mungkin nelur ya. Jadi mungkin seperti itu ya penjelasan singkat dari saya tentang perbedaan burung puter jantan, jenis kelamin jantan dan betina. Nanti saya akan kasih lihat juga contoh-contoh videonya. Kalau didekatkan itu jantan seperti apa, betina reaksinya seperti apa, nanti teman-teman lihat terus videonya. Jangan lupa di subscribe dulu, silahkan disimak terus videonya. Insya Allah biar lebih paham buat teman-teman yang belum tahu. Dan kalau ada perkataan atau apapun yang salah dari saya mohon dimaafkan. Silahkan dilanjut videonya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat jika burung jantan dengan burung jantan didekatkan biasanya begini. Nah, ini kebetulan jantan yang ini. Nah, ini jantan ya puternya. Nah,
Yang betinanya ini, yang ini putih ini betina. Nah ini kalau didekatkan begini nih, yang jantan cenderung bekur. Biasanya kalau yang betina lebih sering diam seperti ini ya. Nah kadang-kadang kalau sudah ada reaksi atau tanda-tanda mau atau suka, biasanya dia lebih cenderung nyisir ya kalau betina ya. Nah ini seperti ini. Nah kalau jantan dengan jantan, nah teman-teman bisa lihat. Nah ini keduanya jantan ya, yang warna blond ini sama-sama jantan. Nah ini keduanya sudah positif jantan. Nah biasanya kalau didekatkan ini saling bekur-bekuran ya. Jadi yang satu bekur, yang lainnya balas bekur juga. Ini biasanya jantan keduanya, dan ini memang sudah positif jantan keduanya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah ini teman-teman bisa lihat reaksinya. Nah kalau betina biasanya cenderung begini ya, teman-teman bisa lihat. Nah itu reaksi burung puter betina. Nah ini biasanya kalau dibekurin pejantan dia cenderung nyisir bulu atau suren. Nah ini istilahnya kalau manusia mungkin langsung dia ini ya, apa itu istilahnya, langsung kayak memperlihatkan kecantikannya gitu ya. Ya jadi ini teman bisa lihat. Nah itu cenderung nyisir bulu jika dia memang betina. Nah ini metode seperti ini buat saya lebih akurat ya jika dibandingkan hanya dengan melihat ciri-ciri fisik. Karena kalau kita lihat ciri-ciri fisik seperti yang teman-teman lihat ini adalah jantan dan betina. Keduanya dari segi besar hampir sama, jadi susah dibedakan kalau hanya dari segi fisik ya. Nah kalau begini, nah ini kelihatan, ini sudah kelihatan betina. Ini ciri-cirinya salah satunya adalah nyisir seperti ini ya. Nah ini juga kebetulan ada jantan juga, tapi ini sinom ya. Nah ini dia kalau melihat burung betina biasanya dia cenderung bekur ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Cara membedakan yang seperti ini lebih akurat. Jadi kalau teman-teman punya burung hanya satu, untuk menentukan jenis kelaminnya jantan atau betina ya cari burung yang sudah positif jenis kelaminnya, baik itu jantan atau betina. Dan ciri-ciri lain biasanya kalaupun dia sendirian mungkin ya, tidak didekatkan dengan pejantan atau burung-burung lain. Kalau burung jantan selama ini pengalaman saya itu lebih sering manggung, rajinnya lebih manggung dan suaranya cenderung lebih besar. Walaupun ada juga betina yang suaranya besar dan rajin manggung, tapi biasanya jantan tuh jauh lebih sering manggung atau lebih rajin manggungnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat betinanya nyisir ya, sepertinya dia lebih tertarik dengan betina ya, dengan pejantan yang ada di sini ya, daripada dengan pejantan yang ada di satu kandang ya. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi begitu saja ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Saya kira sudah cukup jelas. Kalau ada teman-teman lain yang mungkin masih mau nanya apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab, baik itu melalui video ataupun melalui komentar. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe dulu.